Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Sudah libur lebaran cukup lama ya. Oke, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Mungkin Ibu banyak salah, banyak kekurangan selama mendampingi mahasiswa selama perkuliahan. Gitu ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Materi untuk kali ini adalah membuat instalasi, gitu ya, membuat instalasi rumah sederhana, instalasi listrik rumah sederhana. Cuma sebelum masuk ke sana, Ibu ada sedikit pendahuluan, gitu ya. Seperti Ibu sampaikan beberapa saat lalu, untuk membuat instalasi rumah ini, kita membuat manual, gitu ya, tapi tidak pakai kertas dan pensil, gitu ya. Kita masih butuh bantuan suatu software. Di sini software yang kita gunakan Visio. Kemungkinan besar sudah punya, banyak yang punya ya. Sudah ada yang masih ada yang belum punya Visio? Microsoft itu maksudnya sebenarnya Microsoft, walaupun ketika kita install Word Microsoft belum tentu masuk memang, tapi biasanya ditambahkan. Microsoft Visio ini banyak sekali kegunaannya. Salah satunya membuat denah rumah, gitu ya. Nah, kenapa Ibu pakai manual dulu? Karena nanti kita akan memakai software SEE Electrical untuk membuat instalasi rumah, gitu ya. Cuma nanti di SEE Electrical itu tidak ada diagram garis gandanya. Sehingga untuk diagram garis ganda Ibu pengen kita buat juga, gitu ya, tapi manual. Jadi nanti ada dua, untuk di Visio ini kita membuat diagram single line diagram atau diagram garis tunggal dan diagram garis gandanya, gitu ya. Nanti setelah Visio selesai kita menggunakan SEE Electrical. Ibu share PPT dulu. Sini ya. Sebelum menggambar instalasi rumah, berarti kan kita butuh denah rumahnya dulu, gitu ya. Nah, sebelum membuat denah rumah juga, kita membuat garis tepi dan etiketnya. Garis tepi itu ada aturannya. Sebentar. Ya, sebelumnya software yang kita gunakan Microsoft Visio banyak digunakan untuk membuat desain gambar teknik. Hal ini karena fitur-fitur yang disediakan dalam Microsoft Visio sangat mudah dipergunakan karena telah disediakan simbol-simbol yang mewakili gambar teknik sesuai dengan standar gambar teknik. Nah, silahkan yang belum menginstal, silahkan menginstal dulu, ya. Membuat garis tepi. Nah, di sini garis tepi itu ada aturannya untuk ukuran kertas yang kita gunakan, gitu ya. Kita pakai untuk sekarang ini kita menggunakan A4 saja, ya, ukurannya A4. A4 atau A3, A4 ya, ini A4, maaf. Berarti tadi masih salah Ibu, karena Ibu menggunakan A3 ternyata. Kemarin ada contoh A3, Ibu pakai A3, tapi kita boleh A3, boleh A4, tapi kita seragamkan saja ya, A4. Dan ternyata ini sisi kirinya 20. Nah, seperti biasa memang sisi kiri itu biasanya lebih besar, gitu ya, biasanya lebih besar karena biasanya kalau misalnya kita kumpulkan kemudian kita jilid, gitu ya. Nah, ini ada untuk space untuk menjilid supaya tidak terjepit gambarnya, begitu kan. Kemudian batas atas 5, ini 5 itu 5 mili ya, bukan senti. Yang di sini satuannya semua milimeter ya, batas margin ini dalam milimeter. Untuk batas kiri kayaknya semuanya sama, yaitu 20
mm atau 2 cm. Kemudian batas marginnya, batas marginnya yang kiri 20, yang atas 5, kanan 5 dan bawah 5. Gitu ya. Nanti kita buat dulu. Nah, ini seperti ini garis tepi ya, sisi A itu yang margin kiri ya, B, C, D ini atas, ini samping kanan, C dan D-nya batas bawah, gitu ya. Ini kalau kita buat dengan bentuknya berdiri atau portrait. Kalau landscape atau yang mendatar, maka sisi kirinya berarti sebelah ini ya. Nah, sebelah sini sama sebenarnya ya, tinggal kita posisikan saja ketika portrait gimana, ketika landscape seperti apa. Ya, ini A, ini B, ini C, ini D. Berarti ini yang 2 cm, ini 5 mili, berarti setengah senti ya, setengah senti untuk A4. Kalau kita mau menggunakan A3 baru 20, 10, 2 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Oke, gitu ya. Oke. Nanti Ibu revisi sedikit, ada salah tadi di contoh ya. Sebentar. Kemudian kita membuat etiket. Etiket itu apa? Etiket itu adalah kepala gambar yang berisi informasi-informasi penting terkait dengan gambar yang dibuat. Seperti tadi gambarnya ini ada etiketnya loh, gitu ya. Ini etiket. Apa yang disebut etiket? Posisi etiket ketika portrait berarti full di sini ya, di bawah. Ketika landscape pojok kanan ya, dimepetkan ke pojok kanan bawah gitu. Nah, kemudian maaf. Oke. Nah, etiket itu diletakkan di dalam area gambar, artinya di dalam garis tepi. Ya, tadi ada garis tepi, etiket itu di dalamnya, gitu ya. Etiket minimal memuat informasi judul gambar, nomor halaman, skala, simbol proyeksi, nama perusahaan, inisial pembuat gambar, dicek dan disetujui oleh siapa, gitu ya. Ini minimal. Tapi walaupun sebenarnya etiket itu ada banyak macamnya, ya, seperti ini, macam etiket ada yang seperti ini, begitu ya. Di sini sebenarnya adalah instansi, tapi Ibu tulis sekalian prodinya, ya. Teknik Elektro, Fakultas Sains, dan Teknologi UTY, seperti itu. Tapi beberapa hanya instansi, karena kalau perusahaan kan nama instansi saja, gitu ya. Ini ada banyak macam, ya. Intinya tadi ada judulnya, ya. Ada instansi, digambar kapan, diperiksa, waktu, dan dilihat. Nah, ini macam-macam. Nah, yang kita gunakan sederhana saja, seperti ini saja ya. Ini nanti Ibu revisi sedikit, ada yang masih salah. Nah, seperti ini judul gambar, instansi kita buat langsung prodinya kita ikutkan ya. Prodi Teknik Elektro, FST, UTY. Kalau cukup dibuat lengkap, kalau nggak cukup disingkat boleh. Kemudian seperti biasa digambar diperiksa oleh siapa, lihat ini kelas kita kelas ketiga ya, kelas 3 tanggal berapa. Keterangannya kita menggunakan apa? A4 ditulis A4 ya. Nomor berarti ya sudah nomor 1 saja gitu ya. Karena kita nggak ada banyak halamannya, kebetulan cuma 1. Skala nanti dituliskan 1:100 atau 1:50. Nah, ini ada aturan-aturannya. Berarti ini 14 mili begitu ya. Kalau di total 28 kali, maaf ini harusnya 55. Nanti totalnya kalau mendatar 185. Ini 185 harusnya. Ya, nanti Ibu revisi sedikit karena A4. Ya. Nanti kita buat ya. Kemudian setelah kita membuat garis tepi, kita membuat etiket, kemudian kita baru menggambar denah rumahnya. Nah, untuk di Visio, pertama kita buka ya visionya tadi ya. Kita klik aja blank drawing di sini, kemudian kita masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita lihat di sini, ini mirip ya seperti Microsoft yang lain gitu ya. Ada Word, Excel, bagian atas itu toolbox atau fasilitas yang ada pada
software tersebut gitu ya. Kemudian ini area 2 berupa area gambar. Kemudian sebelumnya kita mengatur dulu, yaitu kita klik saja untuk ukuran kertas, kita menentukan ukuran kertas, mirip ya, file, page setup, kemudian kita mau yang apa ukurannya, A4 atau A berapa ya, bebas, hari ini kita makainya A4 ya. Terus mau potret atau landscape itu disesuaikan ya, disesuaikan denah rumah. Nah, nanti denah rumah yang dibuat adalah denah rumah masing-masing rumahnya ya. Cuma harapan saya Ibu sementara ini karena ini rumah sederhana, misalnya rumahnya tingkat 3 gitu ya, ya dibuat yang lantai 1 saja. Tuh. Yang kedua, denah rumah saya lantai 1-nya ukurannya misalkan 1000 meter persegi misalnya. Ya, dipotong sedikit lah gitu ya, dibuat sederhana saja. Karena intinya kita ingin membuat satu grup dulu. Jadi nanti sebenarnya ada aturan untuk membuat ada berapa titik ya, berapa titik itu ada aturannya. Jadi satu grup itu maksimal 10 titik. Kalau lebih dari 10 titik nanti akan terbagi menjadi 2 grup dan seterusnya, tergantung berapa titik yang ada. Jadi kita buat sederhana saja. Artinya sebenarnya Ibu pengen setiap mahasiswa mempunyai bentuk denah rumah masing-masing, tidak ada yang sama. Intinya itu. Gitu ya. Mau mengarang rumah sendiri, rumahnya belum dibangun ya, udah calon rumah kita gitu, misalkan calon rumahnya sendiri-sendiri boleh gitu ya. Tapi intinya harapannya tidak boleh sama, masing-masing punya gambar denah rumah sendiri-sendiri, tata ruangnya terutama ya berbeda-beda. Kemudian di sini kita mau mengatur dalam senti atau dalam mili boleh, mana yang lebih enak gitu ya, mana yang lebih enak. Di sini di set sentimeter boleh, mau dibuat milimeter juga boleh, nggak ada masalah. Nah, kemudian view, ya, view kita tampilkan ini, kita klik aja semua, yaitu ruler. Ruler itu berarti apa? Penggarisnya kelihatan, ya, penggarisnya kelihatan. Grid berarti kotak-kotaknya ini kelihatan. Terus guide ada guide-nya kelihatan intinya ya. Ada nanti akan kelihatan ada guide untuk letaknya, gitu ya, panjangnya. Terus connection point, kita klik saja di sini supaya tampil semua nanti. Kemudian karena kita mau membuat denah rumah, maka klik nanti shape ya, shape-nya, terus nanti building plan, terus cari, nanti biasanya ini kita scroll ke bawah, karena ini wall, door, and windows, berarti yang huruf pertamanya W ini berarti sudah kita scroll, karena atasnya ini masih banyak banget, ya, atasnya ini masih banyak banget, kita scroll saja ke bawah, kita cari wall, doors, and windows. Kemudian kita mulai menggambar, ini contohnya, ya, hanya contoh, karena nanti mahasiswa membuat masing-masing denah rumahnya. Ya, paling gampang membuat denah rumah masing-masing. Kalau enggak boleh mendesain sendiri, boleh apapun bentuknya. Yang jelas rumah sederhana dulu. Artinya jumlah ruangannya juga tidak terlalu banyak, tapi juga jangan sedikit banget ya, standar rumah lah gitu ya, standar rumah. Ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada ruang tamu begitu ya, ada dapur, seperti itu minimal, syarat minimalnya seperti itu. Kalau di sini Ibu membuat ini ruang tamu, kemudian kamar tidurnya ada 3 di sini, kemudian tengah ada kamar tidur utama yang dimana di dalamnya ada kamar mandi sendiri gitu ya. Kemudian ada ruang keluarga, ruang makan ini satu ya, digabung dengan dapur, dapurnya di sini, kemudian ada ruang makan di sini, langsung jadi dalam satu ruang, kemudian ada kamar mandi yang di luar gitu ya. Ini contohnya saja. Nanti kita mulai menggambar, oke? Nah, tadi ketika kita sudah mencet wall,
Door and Windows, nanti akan muncul seperti ini ya, ada banyak ikonnya. Kemudian kita mulai menggambar, klik wall seperti biasa, kita klik and drag gitu ya, kita klik kemudian kita seret ke area apa ini? Area gambar ya. Nah, nanti disesuaikan. Nah, di sini ada guide-nya tadi. Kita mau menggambar itu panjangnya berapa ya? Nah, ini muncul di sini. Ya, muncul. Sehingga boleh kita langsung aja tarik saja, tapi kalau misalnya kok nggak pas-pas ya, saya pengennya 6 pas di sini kok, karena kita pakai apa, mouse mungkin kadang-kadang kebablasan begitu ya. Nah, langsung aja klik di sini bisa. Kita menentukan langsung, kita tulis klik titik klik 6 cm misalnya, langsung akan menyesuaikan panjang garisnya, gitu ya. Kemudian, nah mungkin sisi bawah kan kita juga butuh tembok ya, nanti kita buat semuanya keseluruhan, ini salah satu contohnya. Kemudian ini tadi kita gabungkan di ujung sini, sehingga tadi ketika kita klik apa connection-nya kelihatan, nanti ketika sudah merah berarti sudah tergabungkan ya, sudah pas. Kalau belum kelihatan ini sebenarnya gabung apa enggak, silahkan diperbesar saja, di zoom saja ya. Kadang-kadang begitu ternyata belum tergabung gitu ya, maka di zoom saja. Atau kalau kita klik tadi view and connection-nya itu ya gabung, berarti nanti akan ada tanda merahnya. Setelah semuanya jadi, nah seperti ini ya, kotak merah ini kalau sudah tergabung biasanya ada kotak merahnya. Kemudian kita membuat pintu langsung saja ya, tarik saja langsung tempel di sini, otomatis ini akan di sini akan terbuka gitu ya, temboknya akan terputus gitu ya gambarnya, dan ini diisi oleh pintu. Kemudian kita mau buat jendela, di sini nanti ada juga jendela nih, Windows, misalnya jendela taruh sini seperti itu, dan seterusnya ya, dan seterusnya silahkan nanti dibuat. Nah, kemudian misalkan kita ingin ini pintunya ini kan terbukanya ke arah kanan, sementara kita ingin terbukanya ke kiri dan kita mepetkan, soalnya mau mepet di tembok sini, sehingga kita buka pintunya ke arah yang ke kiri. Langkahnya klik kanan gitu ya, terus maaf ini mau dibuat terbuka keluar, nah, ini flip berarti ya, mau terbuka keluar atau terbuka kiri dan kanan itu bisa disetting ya, klik kanan, settingnya itu disesuaikan. Maaf Ibu, dulu ya, cas dulu. Ya, ini kalau kita buat terbuka keluar. Tapi biasanya kalau kamar terbukanya ke dalam ya, disesuaikan aja. Oke. Nah, lakukan seterusnya ya. Lakukan penggambaran dinding, pintu, serta jendela hingga selesai. Jangan lupa mengontrol panjang dinding melalui jendela size and position. Tipsnya untuk mempercepat waktu menggambar, maka dinding-dinding yang berseberangan letaknya ya, cuma berhadapan begitu kan otomatis panjangnya sebenarnya sama, tinggal copy paste saja. Ya, kalau sudah selesai kita grouping ya, kita blok, kita grup supaya apa, tidak terpisah-pisah. Kalau belum di grup, misalkan kita mau menggeser gitu ya, maka yang tergeser hanya beberapa bagian saja. Ya, maka sebelum kita menggeser seluruh denah misalnya, oh ternyata kita gambarnya kurang pas di tengah gitu ya, maka mau kita ketengahkan, maka sebelum digeser di grup dulu ya, klik kanan grouping, di grouping supaya menjadi satu, kemudian baru kita geser ya, gitu. Oke, kita mulai menggambar saja, buka Visio. Ibu share.
Oke. Kita buka Visio. Kalau sudah punya Visio, biasanya kita short aja. Kalau di dalamnya ada Visio, tinggal kita klik Visio. Ya, tampilan pertama seperti ini. Kita klik blank drawing saja. Visio, blank drawing. Nah, di sini ada dua macam, metric unit dan US unit. Kita pakai metric unit saja. Memang sudah ini defaultnya metric unit ya. Kalau metric unit berarti kan kita satuannya pakai senti, mili dan seterusnya, bukan pakai feet dan lain-lain ya. Bukan feet, inci dan lain-lain. Kalau US unit kan inci, feet dan lain-lain. Nah, maka kita makainya metric unit ya. Create. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian seperti tadi kita ingin kita mau apa? Klik tab design, kemudian orientasi. Orientation ini bisa portrait, bisa landscape, ya. Portrait atau landscape. Kita ambil misalnya portrait. Kemudian size kita sesuaikan A4, ini kebetulan sudah A4. Kemudian di sini misalkan, nah di sini di page properties itu kita mau melakukan apa? Misalkan mili kita ubah senti. Tapi kalau dibuat mili saja nggak apa-apa, boleh. Nggak ada masalah, ya. Nah, Ibu perbesar. Kita membuat apa? Membuat garis apa? Tepi. Nah, ingat ukuran A4 itu adalah 21 cm kali 29,7 cm. Ya, berarti yang mendatar ini 21. Kemudian yang vertikalnya itu 29,7. Begitu kan? Jadi garis tepi tadi berapa? Yang sisi kanan? 2, Bu. 2, gitu ya. Kita klik di sini. Kalau di paling ujung ini ada tanda ini apa garis line, berarti sudah kita klik aja di situ. Kalau misalnya belum muncul, klik saja di sini di home gitu ya, tab home ini sebelahnya pointer tool ini ada gambar apa rektanguler atau apa itu kotak gitu ya. Kita klik di situ, kita pilih yang line. Oke. Kemudian 2 cm. 2 cm itu di sini, tapi tepi bawahnya berapa? 5 tadi ya? 5 mili atau setengah senti. Nah, ini terus gitu ya, kita buat garis tepi. Misalkan di sini kurang tebal, kita bisa tebalkan. Misalnya ini 1. Gitu, ya. Kemudian kita ingin ini sampai ke atas, ya sudah ditarik saja. Ada 2 macam, bisa ini kita tarik terus gitu ya. Kita tarik saja ke sana terus. Atau kita klik aja di sini, di bagian bawah ada length. Nah, kita mau berapa panjangnya? Tadi berapa tingginya? 29,7. 29,7 karena dipotong setengah senti berarti dikurangi 1 senti. Jelas belum? Karena bawah tadi ya dikurangi setengah senti, atas juga setengah senti kan? Nah, atas setengah senti. Berarti 29,7. 29 ini karena kita dalam milimeter 297 dikurangi 10 karena 5 dan 5. Berarti 287. 287. Oke. Nah, otomatis. Kalau bawah kita gampang menentukan oh ini 5 gitu ya. Ini kita dekatkan ke sini, bisa kelihatan. Ya. Ini kalau ini 10 berarti 5-nya kan di sini. Nah, mulainya dari sini. Tapi karena yang ini tadi 29,7, nah ini susah. Maka lebih enak kita langsung klik itu tadi. Apa nih? Size and position-nya langsung kita kita isi saja length-nya. Kemudian kita kopas saja ya. Ini seperti tadi, kalau sama persis kanan kiri sama, kita Ctrl C, Ctrl V, tinggal kita letakkan, kita geser.
Nah, ini tadi setengah senti. Nah, sama persis. Kemudian mendatarnya kita klik juga, kita hubungkan. Ya, ini juga kita hubungkan. Ini ukurannya beda. Ini tadi kita buat 1 PT, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V. Kita klik, untuk geser kita klik pointer tool aja ya, untuk menggesernya. Kalau enggak, kita juga bisa pakai bantuan ini, posisinya letakkan, bisa. Seperti itu ya. Bikin X-nya, berarti X-nya 20, Y-nya berarti 292. Karena 297 dikurangi 5, posisinya gitu. Jadi titik 0,0-nya di paling ujung sini. Ya, di paling ujung sini titik 0,0. Nah, letakkannya seperti itu. Kemudian kita ingin membuat etiket sekarang. Etiket tadi. Sebentar. Nah, seperti ini. Yang ini kalau nggak salah, maaf, ini harusnya 55, ini 40 ya. Nanti Ibu revisi karena totalnya 185. Oke. Kemudian ini untuk ini kita buat judul gambar dulu. Ini kotak-kotaknya boleh pakai garis-garis seperti tadi, atau kalau Ibu lebih senang menggunakan yang rektangulernya. Jadi ini 14, paling bawah dulu aja. 14 kali 60. Begitu ya. 14 kali 60, ini 14 kali, berarti berapa nih? 60 ditambah 70. 130. 14 kali 130, ini 14 kali. Nah, ini kita buat dulu aja. Oke. Mana yang mau dibuat dulu kotaknya? Bisa mana saja sebenarnya ya. 14 kali 130 dulu bolehlah ya. Kita klik. Nah, untuk klik seperti ini tadi, kita ambil yang rektangle ya. 14 kali, nah kita buat di luar dulu supaya kita kelihatan, kemudian kita klik di sini. Ini kita butuh tingginya 14 gitu ya, kita tulis 14. Ini tadi berapa? 130. Oke. Nah, posisinya di mana? Posisinya kita lihat lagi. Kita tadi 14-nya 2 kali ya. Oke. Baru kita geser. Ada 2 cara ya, kita geser. Nah, kemudian ini kita geser. Tapi ini tadi susah nih. Harusnya ini tadi 14, kalau langsung kita geser, ini kita buat yang atas. Oh, berarti kita buatnya yang bawah dulu, boleh. 14 kali ini 60 gitu ya. 14 kali 60. Nah, daripada kita melihat, memang ini bisa kita lihat dari panduannya di sini, width and height ya. Lebar dan tingginya. Nah, kita buat 14 kali 60. Nah, kalau kita membuat kayak gini, susah banget. Gitu kan? Maka langsung klik aja di sini. Kita langsung lebarnya 60, tingginya 14. Ini sudah benar, 14 sudah. Ini kita klik di sini. Kita geser. Kita geser di sini. Oke. Ternyata nggak pas, kita paskan ya. Kemudian ini kita paskan juga. Nah, ternyata ngepaskan gini aja juga susah. Kita perbesar. Berarti caranya gimana? Untuk biar pas, kita pakai bantuan ini lagi. Nah, pin position kita ganti dengan jangan center dan center, bukan di sini center, tapi kita bikin seolah-olah 0.0,0-nya 0,0 itu adalah di bottom dan left, ya.
dengan bottom dan left, maka kita bisa menentukan, oh letaknya di mana berarti? Di sini. Ini tadi 14. 14 tambah 5 berapa? 19 ya. Berarti posisi Y-nya di 19. Gitu. Posisi X-nya mepet di sini berarti 20. Nah, dengan begitu langsung mepet. Persis. Walaupun bisa nanti kalau misalkan, oh ini diperbesar aja biar kelihatan. Boleh, sama aja. Diperbesar supaya kelihatan semakin kecil-kecil kan kelihatan. Nah, boleh seperti itu. Dan seterusnya. Gitu ya. Kita lihat tadi etiketnya gimana tadi. Nah, ya udah kita lihat lagi. Oke, etiket tadi sebentar. Berarti 35 yang digambar dan diperiksa. Ini berarti 7 karena separuhnya ya. Ini 14, ini ada 2 berarti 77. 7 kali 35. Ini ada 4 buah, gitu ya. Lihat, kita buat. Nah, untuk bantuan udah pakai ini aja biar tetap 7. Ini berapa tadi? 7 kali 35 ya. Oke. Enter. Nah, kita geser. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kita geser ke sini. Ctrl C, Ctrl V lagi. Taruh di sebelahnya karena ada 4 tadi ya. Ctrl V lagi. Nah, udah. Gitu kan? Kita lihat lagi. Apalagi nih. Ini harusnya 55. Ini 40. 15 kali 40. Nanti Ibu revisi ya. 15 40. Berarti 55. 55 ini 7. Berarti ini juga 7. 755. Oke. Kita buat 7 kali 55. Kalaupun hanya mau pakai, saya nggak mau pakai kotak, mau pakai garis boleh. Di garis-garis saja boleh. Nah, ini pas ya. Ctrl C, Ctrl V. Itu. Kemudian yang terakhir tadi bentuknya gimana? Berarti 15, 14. Oke. Oke. Dan ini sisanya. Berarti 14 kali. Walaupun ini tidak diisi nggak apa-apa, cuma nanti memudahkan kita kalau kita buat kotak adalah ketika kita mengisi. Gitu ya. Kita mengisi itu akan mempermudah. Maksudnya mengisi nanti ada teksnya ya. Berarti ini berapa sebentar? Berarti ini 40 kali 14. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita isi. Klik teks. Nah, ketika klik teks, nah seperti ini. Kalau kita tidak kasih kotak di sini, memang di sini kita bisa mengatur senternya ya. Tiap-tiap kotak nanti akan terisi. Gampang, lebih gampang. Gitu ya kalau kita menggunakan kotak. Kalau garis-garis ya nggak ada masalah, cuma nanti mengatur teksnya mungkin agak butuh waktu sedikit ya untuk meletakkan posisinya. Ya, kalau ini tadi misalnya instalasi rumah sederhana ya. Kemudian di sini prodi teknik elektro. Kemudian ini dibuat ya, dibuat oleh ya nama mahasiswa aja.
Tadi apa diisi sesuai itu aja ya. Di sini tadi A4 ya. Ini skala kalau nggak salah ya. Nah, skala ini dibuat center, mau dibuat rata kiri bisa. Lebih mudah ketika kita membuat dalam bentuk kotak-kotak. Oke, kalau sudah seperti ini, baru kita menggambar denah. Ya, gambar denah. Klik ini shape, more shape ini. Kemudian kalau yang di sini memang istilahnya beda-beda ya. Ada langsung building plan. Ini maps and floor plan dulu. Kemudian klik building plan. Nah, di sini kok nggak ada wall, karena wall di bawah, maka kita scroll ke bawah. W ya, W, wall, door, and windows. Klik. Nah, sudah muncul di sini. Seperti tadi, wall, kita tarik saja. Seperti itu. Misalkan di sini sampai di sini. Kalau misalnya untuk pertama bentuk rumahnya pas kotak, ya sudah pakai remote aja boleh. Untuk apa? Dinding luarnya katakanlah ini ya. Begini dinding luarnya. Kemudian kita puter. Langsung diputer sebenarnya bisa, tapi mau dibuat ini degree-nya misalnya ini 90. Degree itu kan sudutnya ya, angle di sini Pak. Angle 90 derajat, maka otomatis akan berubah. Tinggal kita misalkan di sini ruang tamu begitu ya. Nih. Kemudian mana lagi ini lagi apapun ini ya. Misalkan mana lagi di sini. Oke, saya kopas dari sini nggak masalah supaya nggak mengatur apa. Oke, lanjut terus ya. Ini misalkan seperti itu. Ini misalkan sampai sini. Kemudian ini oke. Kemudian door ya. Pintu, misalnya di sini ada pintu kamar ya, pintu kamarnya di sini. Nah, ini membukanya di luar. Kita putar aja bisa, membukanya jadi ke dalam. Atau pakai klik kanan position tadi ya. Kemudian misalnya ini ruang tamunya di atas. Ruang tamu di atas pintunya double door. Oke. Gitu ya. Membukanya kemana? Nah, ke dalam. Tinggal kita putar saja membukanya ke dalam. Ya. Kalau window berarti ini. Ya. Nah, seperti itu. Ini gampang sekali, silahkan dikerjakan. Itu saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Hari ini tugasnya baru membuat garis tepi, etiket, dan denah. Minggu depan kita membuat diagram garis ganda atau diagram garis tunggal. Mana yang akan kita buat dulu, nggak ada masalah. Minggu depannya lagi berarti diagram garis salah satu lagi. Ya, misalnya minggu depan diagram garis gandanya dulu. Minggu depannya lagi diagram garis tunggal. Gitu ya. Nah, berarti besok apakah mengumpulkan laporan? Belum. Ya, kita mengumpulkan laporannya setelah jadi denah dan denahnya ini nanti diisi diagram garis tunggal dan diagram garis ganda, gitu ya. Jadi besok belum mengumpulkan laporan. Mengumpulkan laporan berarti 3 minggu lagi. Besok ini maksudnya ini minggu pertama, minggu kedua membuat diagram garis ganda, minggu besoknya lagi diagram garis tunggal. Baru mengumpulkan laporan jadi satu, ya. Jadi nanti ini dikopas
kita membuat ini, kan kita sudah selesai membuat ini. Kemudian dikopas jadi 2 buah, satu nanti diisi diagram garis ganda, yang satu lagi nanti diisi diagram garis tunggal. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nanya, Bu. Jelas? Ya, Ini Microsoft-nya terbaru ya, Bu? silahkan. Enggak harus terbaru. Ya, mana aja. Semua bisa kok ini, semua bisa. Asal ada walls, door, and windows-nya ini ya, untuk membuat denah. Semuanya bisa. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Visio itu kayaknya dari versi yang lama, saya semuanya ada deh. Visio sudah lama kok ada. Jadi mau versi yang berapapun boleh, yang terbaru boleh. Ini saya nggak tahu ini versi berapa. Sudah diinstalkan. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Nanti Ibu share materinya di mana? Di e-learning ya, di e-learning. Jadi hari ini membuat denah. Denahnya jangan dihapus ya, karena minggu depan mau kita pakai untuk mendesain diagram garis ganda. Karena yang SEE hanya ada diagram garis tunggal ya. Jadi untuk yang ini kita buat manual, Visio ini kita buat manual untuk nanti diagram garis gandanya, kemudian diagram garis tunggalnya. Minggu depannya lagi. Oke. Jadi nanti di e-learning hanya ada materi, tidak ada tempat pengumpulan laporan ya, karena kita belum membuat laporan. Begitu? Berarti untuk minggu depan kita secara offline ya, Bu? Oh iya, minggu depan offline lah kita ya. Jadi ini nanti di save saja, masing-masing di save. Kemudian minggu depan kan kita pakai komputernya kampus. Kalau enggak, boleh kok bawa laptop sendiri-sendiri, misalkan daripada save gitu kan, di flash disk gitu. Saya mau bawa pakai laptop sendiri supaya nanti tersimpan, boleh nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi di kampus kan disediakan, gitu ya. Kita masuk lab komputer kan nanti minggu depan. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya. Oke. Ini mana nih mahasiswanya? Kok kelihatan, sebentar, stop share dulu. Oke. Sudah? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan mulai menggambar denahnya masing-masing lah. Entah itu rumahnya sendiri, entah itu desain baru sendiri. Gitu ya. Tapi setiap mahasiswa, kalau desainnya sendiri-sendiri, biasanya dan seharusnya berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Begitu. Dah? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Tidak? Kalau tidak, Ibu close sampai di sini ya, Ibu tutup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa nanti menghubungi Mas Anggit ya, yang pagi ini Mas Anggit. Oke. Oke, Ibu tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Thank you.